Shalom saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya saudara sekalian? Saya percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru, baik bagi saudara sekalian. Di pagi yang indah ini, hari Sabtu, saya sangat bersyukur karena saya juga mau menyampaikan kabar sukacita. Di hari ini, teens, para remaja kita sedang mengadakan retret dan kiranya kita mendoakan mereka terus untuk bisa terus bertumbuh dan semakin dekat lagi pada Tuhan. Nah teman-teman, kita hari ini mau membahas tentang sesuatu yang mau coba Tuhan singkapkan untuk kita semua. Saya sangat belajar banyak ketika saya merenungkan perenungan ini. Jujur saya banyak terharunya karena begitu besar kasih karunia Tuhan atas hidup setiap kita. Untuk tema hari ini saya beri judul But God. Tetapi Tuhan, But God. Kenapa bisa judulnya hari ini But God? Awalnya saya sedang membaca Alkitab, kemudian di bahasa Inggris saya sedang membaca tentang Rasul Paulus. Kemudian ada perkataan But God had mercy on him. Dan saya pikir wah menarik sekali ketika saya coba search tentang ayat But God ini. Ternyata But God atau tetapi Tuhan, kata ini tuh ada dipakai beberapa kali di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Dan kita akan mencoba mendalami kata ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu untuk setiap hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati pagi hari ini, pada perenungan hari ini Tuhan. Kiranya biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan melewati hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan kiranya semua orang yang bisa bersama-sama ikut bergabung sharing pada AMD pagi hari ini Tuhan, semuanya bisa menerima karunia, menerima mana yang baru ya Tuhan, yang daripada-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus buka telinga setiap hati kami ya, sehingga kami dapat menyerap semaksimal kami double porsi yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi teman-teman, saudara-saudara sekalian. But God. Biasanya but God ini, momen-momen but God ini atau kata tetapi Tuhan ini biasanya muncul di momen-momen ada keputusasaan di sana, atau seakan-akan harapan itu sudah ada, sudah tidak ada, yang menandakan adanya perubahan penting yang terjadi karena disebabkan oleh divine intervention. Ada intervensi ilahi. Nah biasanya momen-momen but God itu seperti itu. Jadi ada keputusasaan, ada kemustahilan, ada kehilangan harapan, tapi ada sebuah perubahan yang terjadi karena divine intervention atau intervensi ilahi. But God itu berarti no matter how hard atau difficult atau helpless our circumstances or our situation, bagaimana lingkungan kita atau situasi kita, itu mengartikan bahwa Tuhan itu selalu muncul, selalu ada di setiap saat. Nah frasa ini selalu muncul setelah sebuah pernyataan akan kekalahan atau emergency. Tapi setelah frasa ini muncul, menariknya, the whole situation changes into victory. Nah ini kita mau bahas. Akan ada beberapa poin. Kiranya kita masing-masing, saya, saudara sekalian yang sedang bergabung bersama di AMD ini, bisa refleksi atas kehidupan kita masing-masing. Apa sih yang Tuhan sebenarnya mau ubah
ada kemenangan yang terjadi di hidup kita semua. Nah, yang pertama, ada seorang teolog dari Amerika berkata, if you understand these two words, but God, if you understand these two words, they will save your soul. If you recall them daily and live by them, they will transform your life completely. Nah, poin yang pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah new mercies daily. New mercies daily. Saya mau minta tolong Adi untuk bisa membaca Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kelihatan ya teman-teman kontrasnya. Sebelum ada kata tetapi Allah, semuanya judgment, semuanya condemnation karena dosa. Tapi setelah but God, tetapi Allah, semuanya berubah cara pandangnya. Nah, saya mau sharing sedikit. Waktu saya berkesempatan untuk tinggal di Jerman, saya pernah disuguhkan sebuah dessert yang sangat enak, dan menurut saya ini dessert yang luar biasa. Saya pengen makan lagi. Teman-teman kalau pernah coba, namanya Apfelstrudel. Ya, ini kayak pie apel gitu ya. Resep asli, saya waktu itu disuguhin resep asli dari Austria. Nah, dimakan pakai whipped cream. Nah, Apfelstrudel ini wajib dituang, jadi udah mateng, dituang whipped cream tuh yang udah dikocok, dituang di atasnya. Nah, itu baru mantep. Kalau nggak pakai whipped cream kurang enak. Dan ketika kita makan bareng bersama dengan whipped creamnya itu, di setiap gigitan itu gigitan yang sempurna, teman-teman. Nah, seringkali teman-teman kita lupa untuk memposisikan diri kita untuk selalu berada di bawah kasih anugerah Tuhan. Untuk siap, Tuhan itu udah siap untuk menuangkan kasih karunia yang sangat begitu besar, kasih anugerah yang begitu besar. Tapi terkadang tuh sesimpel kita tidak mau memposisikan, we don't want to posture our heart. Kita gak mau memposisikan hati kita ke arah tersebut. Kasih karunia yang tidak hanya menyokong kita dalam dunia ini, dalam segala keadaannya, tapi justru terkadang kita terlalu sibuk berjuang dengan dunia sampai kita gak mengerti bahwa ini ada loh kasih karunia Allah yang fresh, sama seperti Apfelstrudel yang fresh yang keluar dari oven dan tersedia bagi kita sebenarnya. Itu will kadang kita bilang kayak, I think it's too late for me. I think it's too late for me untuk sekarang dengan kesibukan yang sedang kita hadapin, kita berjuang dengan keadaan dunia. And we'll say it's too late for me. But God says, my mercies are new every morning. But God says, my mercy are new every morning. Coba kita baca di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi. My mercies are new every morning.
Jadi let's posture our hearts untuk terima kasih karunia Tuhan yang new every day. Setiap pagi ada. Poin yang kedua teman-teman, itulah He never forget you. He never forget you. Coba kita baca di Kejadian 7 ayat 21 sampai 24. Kejadian 7 ayat 21 sampai 24. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Alright. Jadi ini cerita kisah di Alkitab tentang Nuh, yang bagaimana kita tahu Tuhan berduka karena hati manusia penuh dengan kekerasan, terkorupsi oleh dosa. Maka akhirnya Tuhan menghapus umat manusia dengan air bah, banjir yang begitu dahsyat. Tapi ada yang menarik, teman-teman. Coba kita Kejadian 7 ayat 21 sampai diakhiri dengan ayat 24. Setelah itu langsung lanjut ke Kejadian 8. Jadi ayat terakhir dari Kejadian 7 itu adalah ayat 24. Coba kita buka lagi di Kejadian 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Lanjut Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Maka Allah, bahasa Inggrisnya di terjemahan bahasa Inggris bilang but God spared Noah and his family. Karena mereka berjalan dengan Tuhan. But God spared Noah and his family. Nah, kita coba, kalau dulu kita mungkin melihat gambaran bahtera itu seakan-akan bahwa hidup di bahtera itu seru, anak-anak sekolah minggu menggambar, kalau dibilang suruh menggambar tokoh. Waktu zaman saya dulu paling sering saya melihat Nabi Nuh dengan segala hewannya di bahtera. Kayaknya tuh hidup di bahtera tuh menyenangkan. Tapi mungkin untuk Nuh di saat itu tidak menyenangkan dan dengan sangat tidak mudah mengurus hewan, mungkin portioning, ransum makanan dan sebagainya. Dan even menurut para sejarawan, mereka tuh percaya bahwa sebenarnya dan yakin bahwa Nuh tuh akan mati di bahtera kalau dengan situasi yang seperti itu. Tapi kita lihat di Kejadian 8, but God spared Noah and his family. Di ayat ini, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar. Maka Allah mengingat, but God remembered. Tuhan mengingat bukan berarti Tuhan melupakan Nuh. Even for a second, dia nggak pernah melupakan, termasuk kita, dia tidak pernah melupakan kita, bahkan sedetik pun. Nuh selalu di hati Tuhan. Tapi pada momen itu ada kairos Tuhan yang menyelamatkan Nuh di saat itu. Jadi walaupun ditulis maka Allah mengingat Nuh, bukan berarti Tuhan lupa. Tapi kairos Tuhan saat itu yang menyelamatkan Nuh lagi. Sama seperti Tuhan bilang di awal, masuk ke bahtera. Tapi Tuhan juga akhirnya, kalau kita baca selanjutannya, Tuhan bilang, keluarlah dari bahtera. Dia yang memulai, dia juga yang mengakhiri. Tuhan bilang masuk ke bahtera, dijamin 100%. Dia juga akan bilang keluar dari bahtera. He never forget you.
Kita mungkin sedang berada di musim di mana kita sedang mengarungi perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi rasa-rasanya kok kita hidup ini seperti dibanjiri oleh masalah, kita dibanjiri oleh kesulitan. Dan even mungkin kita merasa dilupakan. Tapi Tuhan bilang di Yesaya 49 ayat 16, coba kita buka di Yesaya 49 ayat 16, kita mau lihat Tuhan bilang apa. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Lihat di situ dikatakan apa? Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Di terjemahan bahasa Inggrisnya ada dua. Saya ambil dua terjemahan bahasa Inggrisnya. Yang pertama, I have engraved you on the palms. Teman-teman kalau pernah beli atau pernah lihat cincin kerajaan, kita coba Queen Elizabeth lah, kerajaan Ratu Inggris, sekarang King Charles. Untuk para lelaki tuh mereka memakai signet ring namanya. Signet ring di kelingking kiri. Itu dengan lambang keluarga mereka. Kalau keluarga royal ya pasti lambang keluarga royal. Tapi maklum untuk orang-orang di Inggris atau di UK khususnya, yang keluarganya memiliki lambang, itu mereka menaruh lambang keluarga mereka di sini. Nah, besi untuk bisa mendapatkan lambang tersebut itu harus di-engrave. Harus diukir di situ. Nah, di sini sama nih Tuhan bilang, I have engraved you on the palms. Diukir di tangan Tuhan, nggak cuma dilukis, diukir. Itu membekas. Terjemahan yang kedua, I have written your name on the palms. Nama kita ditulis di telapak tangan Tuhan. He never forgets us. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu gak pernah melupakan kita. Walaupun kesannya seakan kita menghadapi banjir masalah ini kayak sendiri. Tapi percayalah. Percaya dalam diri kita sampai kita bisa bicara, I know life is hard, but God is my deliverer. He never forget me. Kita harus percaya teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. But God remembered and He never forget us. Dan poin yang terakhir teman-teman, God is your resources. Kita coba baca di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita lanjut dulu sembari Adi coba cari terjemahan bahasa Inggrisnya. Alkitab mengatakan bahwa Paulus itu belajar untuk merasa cukup pada situasi yang sedang ia rasakan atau yang ia jalani pada saat itu. Dan Paulus bisa berkata bahwa Yesuslah kekuatan dan penyokong hidupnya, gak ada yang lain. Makanya dia belajar untuk cukup pada setiap situasi yang dihadapinya. God is your resources. Saya mau sharing sedikit teman-teman untuk teens ini. Kita running alpha di teens 10 minggu. Dan hari ini sudah minggu yang ke-10. Ditutup dengan retret akhir pekan. Kita tahu kita butuh dana banyak. Setiap alpha, kita melakukan alpha, kita jor-joran. Istilahnya kayak kita all you can eat, all you can drink. Nah, itu kan butuh cost, teman-teman. Dan ketika kita coba pikir
bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan dana untuk retret ini. Kita mencoba berbagai usaha dana, tapi kok dihitung-hitung kok belum cukup ya. Kita mau coba cari yang penginapan yang terbaik, kita mau coba bikin situasi yang terbaik, tapi kok kayak belum cukup materinya, resource-nya kita belum cukup. Ya kita berdoa sama Tuhan. Kita bilang bahwa Tuhan, ya ini yang kita punya. Kita punya segini. Dan Tuhan tuh sangat baik. Ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan tuh selalu memprovide apa yang kita perlukan, bahkan lebih. Sampai kita bilang, Tuhan, kita nggak punya hal yang cukup nih. Tapi ternyata kita nggak habis pikir. Tuhan memberi apa yang jauh lebih lewat orang-orang baik. Ada berkat-berkat dari kiri kanan. Tuhan bisa buka pintu ini, sampai bahkan dapat penginapan terbaik. Tuhan luar biasa. Dan karena itu saya bisa bilang, I may say I don't have the resources, but God says I own everything and I promise to provide you. Coba kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya. But my God shall supply all your need according to his riches in glory, but by Christ Jesus. But my God. God is your resources, teman-teman. Ketika engkau sedang berjalan sekarang, mungkin kau sedang kekurangan. Ingat, Tuhan adalah resources kita. Di Alkitab juga ditulis, burung-burung di udara pun diberi makan, apalagi kita anaknya. Teriak sama Tuhan, Tuhan, aku gak punya, I don't have the resources, but my God shall supply all my need according to his riches in glory by Christ Jesus. Sungguh luar biasa. Saya gak bisa kasih penjelasan yang lebih dalam lagi, kecuali dari testimoni tentang Retreat Teens kali ini. Benar-benar kasih karunia Tuhan, gak kurang, gak lebih, tapi cukup. But my God shall supply all my need according to his riches in glory by Christ Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh percaya bahwa rahmat-Mu, kasih-Mu Tuhan gak pernah berhenti Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Kami diingatkan kembali bahwa kami gak sendiri, Engkau selalu berada menyertai kami. Dan bahwa Engkau akan selalu menyediakan bagi setiap yang membutuhkan. Bahkan di luar apa yang kita rancangkan, bahkan di luar apa yang kita bayangkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami sebagai anak-anak-Mu ini memiliki privilege, straight access to you, kepada Bapa kami, pada sahabat kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang sungguh besar ini Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap teman-teman yang bergabung di AMD pagi hari ini, supaya hidupnya terus disertai oleh Tuhan. Roh Kudus Kau dampingi terus, Kau sertai di aktivitas hari ini. Seminggu ke depan, Tuhan Kau yang pegang tangannya, pegang tangan masing-masing teman-teman.
Dan kiranya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi kemanapun teman-teman saudara-saudara sekalian pergi dan berada. Dan kiranya kasih Tuhan terpancar dari setiap hidup kita semua. Kau berkati hari ini Tuhan aktivitas selanjutnya, supaya semuanya tetap memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami minta berdoa. Amin. Alright teman-teman, saudara sekalian, itu adalah sharing kita di AMD pada hari ini. Kami bersyukur. Saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman support semuanya untuk acara Teens ini. Dan sampai ketemu besok di ibadah minggu. You are blessed.